kita dalam nyanyian Psalm nomor 115, Dia Imam Besar. Selama-lamanya untuk tujuannya untuk menyelamatkan kehidupan kita. Dia sudah mengorbankan segala-galanya untuk kehidupan kita. Karena kehidupan kita juga hari-hari ini mengorbankan segala-galanya untuk Tuhan. Yang terutama kita lakukan hari-hari ini adalah membalas segala kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita adalah firman yang sudah saya dengarkan tadi malam, seperti Musa yang selalu mengangkat dua tangan kepada Tuhan hari-hari ini. Itu yang menjadi kekuatan saya setelah saya mendengarkan firman itu. Saya koreksi diri bahwa selama ini saya juga belum bisa menjadi imam bagi keluarga saya. Saya belum bisa mengadakan doa mengangkat tangan kepada Tuhan secara bersama-sama ini. Tapi tadi malam saya sudah mulai praktekkan. Karena apa? Saya rindu firman itu bisa kami lakukan sampai Tuhan Yesus datang. Tadi pagi saya sudah praktekkan. Saya minta maaf kepada Bapak Gembala juga kepada Tuhan saat pagi hari ini. Kalau selama ini saya belum bisa menerapkan tentang hal doa bersama di rumah. Saya sudah mulai pimpin doa bersama di rumah untuk penyembahan. Kalau di tempat ini tidak ada penyembahan, kami juga mengisinya di rumah. Dan saya rindu juga selalu mengangkat tangan kepada Tuhan. Kita semua hari-hari ini mengalami pergumulan, banyak masalah. Mari, biarlah kita rindu selalu mengangkat tangan seperti firman yang sudah kita dengarkan tadi malam. Puji bagi nama Tuhan, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Kita ganti kita sekali lagi dalam nyanyian pujian yang mengatakan menyenangkan hati Tuhan. Kesenangkan hati Tuhan hari-hari ini lewat tingkah laku perbuatan kita. Menyenangkan hati Tuhan.
kami belum melihat mujizat-Mu ya Tuhan, kami belum mengalami pertolongan-Mu, namun kami akan tetap percaya kepada firman-Mu ya Tuhan, bahwa apa yang telah difirmankan Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Engkau akan menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu tidak akan lenyap Tuhan. Firman-Mu akan selalu digenapi dalam setiap kehidupan yang sungguh-sungguh percaya, yakin pada firman-Mu ya Tuhan, dan terus berjuang Tuhan untuk terpercaya dan berseru menyembah, hanya mengangkat dua tangan kepada Tuhan. Maka Tuhan, kami akan mengalami penyertaan-Mu ya Tuhan, langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan. Sebabnya nyatakanlah bagi kami kebesaran firman-Mu. Kami sangat membutuhkan firman-Mu hari-hari ya Tuhan. Terus menuntun kami di tengah-tengah padang gurun dunia yang sukar sulit, penuh dengan masalah pergumulan, tantangan, kemustahilan, bahkan malapetaka yang terjadi hari ini. Kami membutuhkan firman-Mu untuk menuntun Tuhan. Haleluya, siap langkah hidup kami hari ini Tuhan. Sebabnya nyatakanlah bagi kami, bukakanlah rahasia firman-Mu, dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh El Kudus-Mu Tuhan. Mulai dari hamba Tuhan mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan, membaharui. Semakin kami layak di hadapan-Mu, untuk selalu siap, selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan-Mu yang sungguh tidak terduga ya Tuhan. Urapi juga kami semua umat-Mu, baik yang ada di tempat yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Haleluya, setiap telinga yang sempat mendengar Tuhan, Tuhan urapi semua untuk mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati, kelemah lembutan, menjadi tanah yang baik dan subur, menerima benih firman-Mu bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang matang, dan persembahkan saat Engkau datang kembali ya Tuhan. Firman dan Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang terulur di tengah-tengah kami saat ini, menolong, memulihkan, mengangkat kami dari setiap keterpurukan yang dialami hari-hari ini, baik dalam dosa, pergumulan, masalah, beban berat, penderitaan, semua yang menimpa kami. Engkau sanggup mengangkatnya, memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, menghapus segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami. Sampai satu waktu kemustahilan yang tertinggi kami menjadi sama sempurna, mulia, layak menjadi oleh wanita-Mu, diangkat di awan-awan yang permai, berjumpa, berbahagia selamanya bersama Engkau Tuhan. Namun kami sadari iblis semakin keras berusaha untuk menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami. Dia tahu waktunya sudah singkat hari, sebab dia berusaha mencuri setiap firman yang ditaburkan Tuhan lewat roh jahat, penadis, roh ngantuk, roh kerasa tidak main-main, segala roh yang tidak bersumber daripada Allah. Kami perintahkan kamu semua di dalam nama Yesus, sebagai darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan berdoa. Salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat kita beribadah, menikmati kebesaran firman Tuhan. Kita akan dengarkan saat ini, kiranya kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kita lewat kebesaran firman pengajaran yang akan kita dengarkan saat ini. Mari kita akan lanjutkan firman pengembalaan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20. Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 dan 21 dalam susunan terang tabernakel terkena pada Shekinah glory atau sinar kemuliaan Tuhan. Satu-satunya yang sanggup untuk menolong kita ya, hidup di tengah-tengah dunia
yang semakin sukar, sulit, semakin banyak ditandai dengan pergumulan, beban berat, pencobaan, masalah-masalah, ya, bahkan ya, malapetaka yang terjadi hari-hari ini. Ya, tidak ada yang bisa menolong kita. Ya, apapun yang dimiliki manusia, dunia ini, ya, tidak ada yang sanggup untuk melepaskan kita dari kehancuran yang akan ya, menimpa dunia ini. Hanya sinar kemuliaan yang sanggup menolong kita dari 7 hal, ya, dalam pasal 21 ada 7 hal yang menimpa manusia di akhir zaman. Mulai dari kekosongan ayat 1 sampai ayat 10 itu kita sudah pelajari. Kemudian yang kedua ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18 kesusahan, itu juga sudah kita pelajari. Dan yang ketiga adalah 19 sampai 23 ketakutan, ya, kita sudah pelajari. Dan yang keempat kita berada pada bagian yang keempat ini, yaitu kebimbangan. Ya, haleluya. Dari kekosongan, kesusahan, ketakutan, ya, sampai kebimbangan ini yang sedang kita pelajari. Hanya sinar kemuliaan sanggup menolong kita dari keadaan-keadaan ini, ya, sampai nanti yang ketujuh, ya, sampai terakhir nanti yang ketujuh dari kekhawatiran. Haleluya. Angka 7 angka sempurna, berarti ini keadaan yang membuat kita benar-benar terpuruk dengan, ya, sungguh-sungguh sempurna dalam keterpurukan, ketidakberdayaan. Ya, soalnya kita sangat membutuhkan sinar kemuliaan dari Tuhan untuk menolong kita. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Nah, kita masih mempelajari bagian yang keempat ini, yaitu tentang kebimbangan. Ini dialami oleh murid, ya, murid Tuhan Yesus, yaitu Thomas. Ya, ayatnya yang ke-26, langsung saja kita baca 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya, jadi kebimbangan di sini melanda secara khusus, ya, murid Tuhan Yesus sendiri, yaitu Thomas. Ya, sudah sekian lama bersama dengan Tuhan, tapi masih juga, ya, dia ragu, masih bimbang. Nah, begitu juga di zaman akhir ini. Ya, jadi tidak usah kita bicara orang di luar sana. Ya, haleluya. Tidak usah kita bicara Kristen secara umum, yang secara khusus ini, ya, umat yang sudah dipanggil, sudah dipilih oleh Tuhan, ya, untuk bisa mendengar firman pengajaran. Sebab orang pilihan itu adalah orang pengajaran, ya, orang yang sedang digarap kerjakan oleh firman pengajaran yang menyucikan, itu orang pilihan. Ya, haleluya. Tetapi orang pilihan pun masih bisa dilanda oleh keraguan, saudara. Ya, masih bisa dilanda oleh keraguan. Ya, sehingga Matius pasal 24 ayat 24, orang pilihan itu bisa disesatkan. Kenapa? Karena dia ragu, dia bimbang. Sehingga orang yang ragu, orang yang bimbang pasti memilih jalan yang salah. Itu pasti. Ya. Kalau orang itu ragu, orang itu bimbang, pasti memilih jalan yang salah. Pasti memilih ajaran sesat. Ya. Dia akan disesatkan. Ya. Semoga ini tidak terjadi dalam hidup kita. Ya. Haleluya. Terutama secara khusus kepada kita sidang jemaat, ya, yang digembalakan oleh firman pengajaran di Tovia Tambu ini. 8 hari kemudian, ini sekarang dikaitkan bagi kita 8 tahun kemudian, ya, memasuki tahun ke-8 pengajaran ada di tempat ini, ya, lewat
ya, pribadi saya Tuhan percayakan untuk menggembalakan jemaat. Ya, semoga memasuki 8 tahun ini kita semakin yakin, semakin percaya. Semoga tidak ada yang ragu, tidak ada yang bingung. Semoga, ya, haleluya. Semoga kita adalah kehidupannya semakin percaya, semakin yakin, ya, kepada firman pengajaran. Sehingga, ya, orang yang percaya, orang yang semakin percaya, dia adalah kehidupan yang berjaga-jaga. Matius pasal 24, mari kita baca kembali. Ya. Kehidupan yang percaya, ya, kepada firman pengajaran. Dia percaya bahwa Tuhan akan datang kembali. Ya, sebab bicara pengajaran ini, firman pengajaran adalah firman yang memberitakan kedatangan Yesus dalam kemuliaan sebagai Raja, sebagai mempelai besok, atau kita kenal dengan kabar mempelai. Jadi firman pengajaran ini menyampaikan bahwa Yesus akan datang sebagai Raja, sebagai mempelai dari surga. Nah, kalau orang itu percaya, dia akan mempersiapkan diri. Kalau dia percaya, dia akan berjaga-jaga. Ya. Kita baca langsung dulu ayat 43, kemudian mundur dari ayat 43. Ayat 43 dulu. Ketahuilah ini. Jika tuan rumah tahu pada waktu mana, pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga. Dia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi kalau dia tahu, artinya dia percaya bahwa pencuri itu akan datang, dia akan berjaga-jaga. Nah, sebab kedatangan Tuhan itu, ya, diibaratkan seperti pencuri yang tidak memberitahu, oh, saya mau datang nanti jam sekian di rumahmu mencuri. Kan tidak ada pencuri seperti itu. Dia akan datang dengan tiba-tiba. Nah, kita sebagai tuan rumah harus selalu berjaga-jaga. Ya. Jangan sampai nanti sudah besok pagi itu motor hilang. Oh, aduh, kenapa saya? Nah, itu untuk apa? Motor sudah lenyap, ya kan? Perhiasan mungkin sudah dibawa maling. Ya, tinggal menyesal. Tapi coba kalau dia tadinya berjaga-jaga, ya, haleluya, dia berjaga-jaga, ya, dengan, ya, mungkin dia gembok rumah dan lain sebagainya, ya, haleluya, itu sikap yang berjaga-jaga, ya, tidak akan masuk maling, pencuri, ya, haleluya, karena dia adalah orang yang percaya, bahwa itu akan datang, ya, makanya dia berjaga-jaga. Tapi kalau dia tidak percaya, wah, nggak pernah ada sih pencuri. Ya. Banyak orang yang, ya, menyepelekan hal itu, ya, sehingga banyak sudah terjadi. Ya. Orang yang bawa motor, ya, seperti terjadi di Poso beberapa waktu yang lalu. Ini motor baru, ini baru keluar dari dealer. Nah, kemudian dia berhenti di, ya, salah satu tempat, ya, kunci motor dia tidak cabut, ya, dia pergi buang air kecil. Nah, baru sebentar dia pergi, sudah motornya sudah dibawa lari orang. Nah, itu kehidupannya tidak berjaga-jaga. Ada pencurian, sehingga dia lalai. Tidak cabut kunci motor, akhirnya dibobol maling. Oh, ini motor baru ini, wah, menyesal. Tapi sudah dibawa. Ya. Nah, begitulah, ya, kedatangan Tuhan. Kalau saudara lalai, saudara lengah, wah, Tuhan tidak datang. Ya. Sehingga dia santai-santai saja. Ketika Tuhan datang baru seperti anak darah bodoh. Minyak, nih. Wah, sudah, baru pergi beli terlambat. Jangan sampai kita menyesal nanti setelah. Mari saudara, 8 tahun pengajaran di sini. Ayo berjaga-jaga. Semakin yakin, semakin percaya. Dan kita lagi di depan yang berjaga-jaga selalu untuk menantikan kedatangan Tuhan kapanpun, sebab anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ini yang sangat, ya, haleluya, membuat saya sangat merasa, wah, ngeri sekali. Kenapa? Ya, coba saat saya tidak berjaga-jaga, Tuhan datang,
tertinggal. Ya, biasanya berdoa, biasanya bangun pagi berdoa, ya. Tetapi tiba-tiba hari itu bangun pagi tidak berdoa, Tuhan datang, nah, bagaimana? Nah, begitu berjaga-jaga. Ya jangan sampai kita lalai. Kita harus selalu, ya, selalu berjaga-jaga lewat doa. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Tadi malam kita sudah, bukan cuma di gereja, di rumah, secara bersama di rumah. Ya, selalu, ya, kita mempersiapkan diri kita, ya, untuk selalu berjaga-jaga. Ya, semoga kita bisa mulai. Nah, sekarang kita akan lihat lebih jauh. Berjaga-jaga ini dikaitkan dengan ibadah kenaikan, kita sudah pelajari. Berjaga-jaga dikaitkan dengan bahtera Nuh. Ya. Masuklah ke bahtera. Orang berjaga-jaga dia akan masuk ke bahtera Nuh. Dia akan masuk baptisan air yang benar dan dia akan tergembala dalam pengajaran Yesus. Nah, itu saya sudah terangkan ya, ibadah kenaikan. Nah, kemudian ya, sekarang ini ya, kita akan pelajari ayatnya yang ke 40, ayat 40. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, sekarang kita pelajari berjaga-jaga dikaitkan dengan ladang Tuhan. Berjaga-jaga dikaitkan dengan ladang Tuhan. Ya, dikaitkan dengan ladang. Sebab di sini kita perhatikan, ya, 2 orang di ladang pun. Ya, sudah di ladang. Ladang ini artinya, ya, ini menunjuk, ya, pekerjaan Tuhan atau pelayanan kita. Ya, di dalam secara khusus ini adalah ladang anggurnya Tuhan. Ladang ini secara khusus bicara ladang anggur. Ya. Nah, ladang anggur itu menunjuk kabar mempelai. Jadi kehidupan yang bekerja di kebun anggurnya Tuhan, atau sama dengan melayani di dalam kabar mempelai ini, melayani dalam pengajaran yang benar ini. Tapi kita harus perhatikan bahwa ya, sekalipun dia sudah melayani, sudah dalam pengajaran melayani, tapi bisa tertinggal. Ya, 2 orang di ladang, 1 di bawah, 1 tertinggal. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya. Haleluya. Kenapa ini bisa terjadi? Kita akan lihat lebih jauh. Ya. Haleluya. Kenapa sampai bisa terjadi? Ya. Di ladang, ya, di ladang Tuhan ini. Dalam pengajaran sudah sama-sama digarap kerjakan pengajaran yang benar. Bahkan sudah melayani, tetapi bisa tertinggal. Kenapa? Ya. Haleluya. Kita mulai dari yang pertama. Pengertiannya, ya. Berjaga-jaga dikaitkan dengan ladangnya Tuhan. Artinya yang pertama, berjaga-jaga dikaitkan dengan ladangnya Tuhan. 1, yang pertama artinya kita harus berada di ladangnya Tuhan. Nah, ini dulu. Ya, ini dulu yang kita harus perhatikan. Ya, harus selalu berada di ladangnya Tuhan. Ya, harus selalu berada di ladangnya Tuhan. Ini ya, sama dengan harus selalu berada dalam ladangnya Tuhan, sama dengan ya, harus aktif dalam beribadah melayani Tuhan. Harus aktif. Ya, jadi 2 orang di ladang tadi ini, ya, kenapa sampai dia tertinggal? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ya, orang ini ternyata tidak aktif. Ada di ladang tapi ya mungkin cuma tidur-tiduran, ya kan? Oh, yang lain kerja, ya, berkeringat kerja, tapi yang satu ya santai saja, ya, santai saja. Ya, jadi yang pertama ini kita harus berada di ladangnya Tuhan, sama dengan aktif dalam ibadah pelayanan. Jangan pasif. Ya, hanya melihat saja orang lain kerja, tapi dia cuma diam-diam saja. Ya, tidak bergairah. Ya. Haleluya. Tadi kita sudah pujikan jangan lelah. Jadi jangan gampang lelah melayani Tuhan. Oh, sudah capek, sudah istirahat dulu. Ya, kita perhatikan itu Rut. Kita bangsa kafir, ingat.
Ya, waktu kita bekerja cuma 1 jam, saudara, 1 jam saja. Makanya Ruth seketika pun dia tidak berhenti, karena dia tahu ini sangat berharga kalau saya sia-siakan. Ya. Jelai itu tidak akan bisa dikumpulkan, sebab jelai itu adalah gandum yang tidak sempat. Kalau orang panen itu ada yang sedikit yang tidak kena sabit. Nah itu jelai yang dipungut oleh Ruth. Bahkan ada yang jatuh-jatuh, padi yang jatuh-jatuh. Nah itu yang dikumpul Ruth. Makanya dia hargai betul. Kalau saya tidak kumpul, saya santai-santai Anda tidak akan dapat banyak. Kalau cuma dapat sedikit apa yang mau dimakan kalau cuma berapa biji padi harus banyak supaya bisa dimakan. Makanya dia tahu betul bahwa ini adalah waktu yang berharga, jangan disia-siakan. Seketika pun dia tidak berhenti. Makanya mari saudara, kita yang di ladang Tuhan hari-hari, ayo kerja aktif. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ayo kita berkobar-kobar melayani. Apapun pelayanan kita, pemimpin puji-pujian, pemain musik, kaum muda, sangkor, perjamuan suci, membawa kolekte, semua banyak macam pelayanan. Yang membersihkan rumah ibadah, semua itu pelayanan. Ayo kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan aktif. Haleluya. Jangan sampai ketika Tuhan datang melihat kita sedang santai, kerja sementara yang lain sedang aktif bekerja, kita yang santai-santai tertinggal yang santai ini. Haleluya. Jadi kita harus sungguh-sungguh selalu berjaga-jaga. Sebab Tuhan datang dengan tiba-tiba, saat yang kita tidak duga. Jangan sampai saat Tuhan datang kita sedang istirahat, sedang santai. Ini celaka ya. Mari saat Tuhan datang kita didapati sedang bekerja. Ini bahagia. Haleluya. Itu dalam Lukas, coba kita baca. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika Tuhan itu datang. Injil Lukas pasalnya yang ke-12. Lukas pasal 12 ayat 35 ditampilkan judulnya 35. Nah, ini kewaspadaan. Mari waspada, saudara, waspada, berjaga-jaga. Ayat 37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Berbahagia. Hamba-hamba yang didapati tuannya ketika Tuhan datang, dia sedang bekerja. Bahagia. Dia akan mendapat pelayanan dari Tuhan. Tuhan itu akan mengikat pinggangnya, mempersiapkan dia duduk makan. Kalau sekarang kita yang bekerja dengan sungguh-sungguh pasti dikasih gaji yang sesuai. Bahkan ini bonus untuk kamu ini. Nah, kan? Karena dia aktif. Tapi coba kalau Tuhan itu tiba-tiba datang, sementara dilihat dia sedang santai-santai, bisa-bisa potong gaji, bahkan tidak dapat. Haleluya. Tidak berbahagia, rugi, menyesal. Haleluya. Apalagi sekarang waktu kita singkat, saudara. Mari pujian kita, mari kita belajar berjuang untuk selalu menyenangkan hati Tuhan di singkatnya hidup kita di dunia ini. Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Aktif dalam pelayanan kita. Yang belum melayani, ayo. Sebab Matius pasal 20 itu Tuhan dari jam 6 dia keluar. Ada yang menganggur, ayo kerja kamu di kebun anggur. Kemudian jam 9 dia keluar. Ada yang menganggur, ayo kamu kerja di kebun anggur. Jam 12 lagi dia keluar. Ada yang menganggur, dia ajak, ayo kita bekerja di kebun anggur. Sampai pada jam 5 itu kemarin kita baca jam 5 dia masih keluar. Ada yang menganggur, dia panggil, ayo bekerja. Jadi itu artinya Tuhan tidak mau kita menganggur, saudara. Tuhan tidak mau kita tidak ada pelayanan. Makanya Tuhan beri kesempatan, ayo yang belum melayani Tuhan, ayo segera melayani Tuhan. Ambil bagian dalam pelayanan.
Banyak macam pelayanan tadi saya sudah sebutkan, ada puji-pujian, pemain musik, kaum muda dan sebagainya. Itu pelayanan kita, ya, yang harus kita kerjakan. Ya, haleluya. Sebab pelayanan kita, ingat, itu tempat kita dalam tubuh Kristus, sama seperti ya, anggota-anggota tubuh kita. Sekalipun kelingking ini kecil, ya, tapi dia ada di dalam tubuh. Nah, dia berharga. Anggota tubuh itu sangat berharga. Tidak mungkin, oh karena kau kecil sudah potong saja, ya, tidak mungkin. Ya, pasti akan dijaga. Ya, kalau dia ya, luka, anggota tubuh yang lain akan merawat dia. Begitu kita kalau dalam ya, pekerjaan kita, pelayanan kita kepada Tuhan, itu sama dengan kita adalah anggota tubuhnya Tuhan. Ya, sehingga apapun pelayanan kita itu semua berharga di mata Tuhan. Sekalipun wah, mungkin kelihatan di mata manusia, pelayanannya cuma sapu-sapu, bersih gereja, ya, sehingga orang itu memandang atau cuma bawa pundi, ya, dianggap kecil. Padahal semua itu berharga, berharga semua. Pelayanan kita semua berharga. Ya. Selai rambut kita pun masih ada di tubuh. Ya, namanya dia masih itu pasti akan dijaga. Ya. Kalau dia aktif, ya, kalau aktif. Tapi kalau sudah pasif, ya, untuk apa juga? Sama dengan rambut yang sudah beruban, ya kan? Ya, tidak aktif lagi ya dicabut. Ya. Makanya harus aktif, ya, supaya ya, berharga kita semua. Sebab kalau sudah tidak aktif, ya tidak ada gunanya. Pelayanan sudah tidak aktif, tidak ada gunanya. Cuma nanti akan digantikan oleh orang lain pelayanan. Nah, semoga kita, mari, ayo kerja di kebun anggur, jangan menganggur, ya, jangan menganggur. Ya, siapkan diri kita untuk melayani Tuhan. Dan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ayo aktif dalam pelayanan. Sehingga saat Tuhan datang kita sedang berjaga-jaga, oh sedang aktif, oh bahagia, ya, bahagia hamba-hamba itu. Puji Tuhan, haleluya. Nah, kemudian yang kedua, ya, berjaga-jaga dikaitkan dengan ladangnya Tuhan. Satu, berada di ladang. Yang kedua, ya, akan terjadi pemisahan di ladangnya Tuhan akan terjadi pemisahan di ladangnya Tuhan antara ya, pelayan Tuhan yang memiliki tahbisan yang benar dengan pelayan Tuhan yang tidak memiliki tahbisan ya, yang benar. Ya, jadi yang kedua ini pemisahannya ya, terjadi karena yang satu tahbisannya benar, tahbisan pelayannya benar, yang satu lagi tahbisannya tidak benar. Ya, jadi kalau yang tadi ya, berada di ladang Tuhan harus aktif. Ya, jangan sampai satuan datang lagi santai-santai. Ya, harus selalu aktif. Nah, sekarang yang kedua, ya, ini masih akan dipisahkan antara orang yang sudah aktif ini, sudah sama-sama melayani, sama aktif kok. Ya, apalagi kalau seperti pelayannya Marta, wah hebat Marta ini, kesana kemari melayani. Ya, tapi apa yang Tuhan bilang? Marta, kau menyusahkan diri dari banyak, ya, menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kenapa? Marta melayani dalam tanda tahbisan yang tidak benar. Makanya pelayanan kita harus ada dalam tahbisan yang benar. Ya, supaya pelayanan kita jangan ditolak seperti pelayanannya Marta ditolak oleh itu. Seperti pelayanannya Kain ditolak oleh itu. Mari kita perhatikan apa saja ini pelayanan sesuai dengan tahbisan yang benar. Keluaran pasal 29. Ya, Keluaran pasal 29. Ya, Keluaran pasal yang ke-29. Jadi kita lihat ya, pelayanan di dalam tahbisan yang benar. Jadi, judulnya di sini ayat 1 ya, mengenai pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Nah, dulu ini dalam tabernakel. Ya, itu gambarnya sana, itu imam besar Harun. Kemudian yang sebelah sini itu imam-imam anaknya Harun. Ya. Jadi mereka semua melayani di kemah suci tabernakel ini. Nah, sekarang bagi kita, pelayanan kita adalah pelayanan di dalam tubuh Kristus. Ya, tadi di ladangnya Tuhan, ladang mempelai. Nah,
Seperti Harun pada waktu itu dan anak-anaknya, mereka harus ditahbiskan dulu, harus ada dalam tahbisan yang benar. Tidak boleh sembarang melayani. Ya, sebab kalau ya, di zaman Musa pada waktu itu, zaman Harun, kalau dia sembarang melayani, ya, dia akan mati. Itu seperti Nadab dan Abihu. Ya, tidak sesuai tahbisan yang benar, datang melayani malah mati, bawa api asing. Ya, padahal sudah anak-anaknya Harun sudah jadi imam-imam, tapi bisa mati dalam melayani. Kenapa? Karena tahbisan tidak benar. Makanya kita perhatikan pemisahan di ladangnya Tuhan. Ya, bukan cuma antara orang yang ya, aktif, orang yang pasif, tetapi juga antara sesama pelayan Tuhan yang aktif. Jadi sama-sama aktif. Tapi bedanya, yang satu aktif dengan tahbisan yang benar, tapi yang satu aktif dalam tahbisan yang tidak benar. Hanya kita harus perhatikan. Sekalipun dia aktif dalam ya, pelayanannya, tapi tahbisan tidak benar, akan ditolak. Seperti Marta, akan seperti Nadab Abihu, mati pelayanan. Ya, haleluya. Makanya tadi dipisahkan, yang satu tertinggal, yang satu terangkat. Mari kita perhatikan tahbisan kita. Nah, di sini kita melihat tahbisan Harun dan anak-anaknya. Ya. Dalam ya, ayatnya yang keempat, ya, langsung saja kita baca ayat 4. Ayat yang keempat. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Nah, ini dulu yang pertama. Ya, sebelum melayani Tuhan, gambar tabernakel. Ya, sebelum datang di kemah pertemuan. Ya. Kemah pertemuan itu pintu kemah ya, masuk ruangan suci. Ya. Jadi imam-imam itu pelayanannya secara khusus dia melayani di ruangan suci. Ya. Ini imam-imam, ya, anak-anak Harun tadi. Ya, mereka melayani. Itu gambarnya. Yang sebelah sini. Ya. Coba ya. Sebelah sini. Nah, itu imam-imam, anak-anaknya Harun. Sementara yang sana imam besar. Ya, itu Harun. Nah, imam-imam itu melayaninya di ruangan suci. Ya, di ruangan suci. Nah, sebelum dia masuk pintu kemah pertemuan ini, pintu kemah yang 4, sebelum dia masuk ke sana, dia harus harus dibasuh dulu dengan air. Sebelum melayani harus dibasuh dulu dengan air. Artinya sekarang baik kita, ini bicara baptisan air yang benar. Bejana pembasuhan dalam tabernakel dulu yang membasuh tangan kaki Harun dan anak-anaknya. Sekarang bagi kita ini menunjuk baptisan air yang benar. Sebelum kita melayani Tuhan harus dibaptis dulu. Tidak boleh sembarangan. Ya. Haleluya. Kalau tiba-tiba langsung masuk, ya, masuk pintu kemah kemudian tidak membasuh ya, tangan kakinya dengan air, maka coba kita baca pasal 30, Keluaran 30 ayat 17. Keluaran 30 ayat 17 ini mengenai bejana pembasuhan dalam tabernakel. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga untuk pembasuhan. Kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mesbah itu tadi. Ya, antara pintu kemah dengan mesbah korban bakaran, berarti di tengah-tengahnya. Itu bejana pembasuhan. Ya, kau taruh air di dalamnya, maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan kaki mereka dengan air dari dalamnya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan. Haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air supaya mereka jangan mati. Tidak sembarang melayani. Wah, karena dia pintar main musik, karena suaranya bagus, melayani. Langsung melayani. Tidak sembarang melayani itu dosa. Ya. Kita harus perhatikan. Ya. Jadi pelayanan kita harus ada tahbisan yang benar. Tidak sembarang melayani. Itu yang kita lihat di tempat-tempat yang lain. Ya. Haleluya. Sembarang saja orang bisa melayani. Yang penting dia bagus, dia main musiknya bagus, suaranya bagus, pintar berkata-kata, langsung melayani. Tapi tanpa tahbisan yang benar. Ya.
tidak dibasuh dengan air, tidak masuk dalam baptisan air yang benar, sudah melayani itu, ya, sama dengan tadi, dia akan tertinggal. Ya, sama dengan orang yang tidak aktif tadi. Jadi sekalipun dia sudah aktif dalam pelayanan, tapi tanpa tabisan yang benar, tanpa dibasuh dengan air, pelayanannya tidak ada artinya ya Tuhan. Ya, ditolak pelayanan, mati ya Tuhan. Artinya tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya dia melayani. Ya, makanya perhatikan supaya jangan salah kita melayani. Harus dibasuh dulu dengan air. Artinya sekarang masuk baptisan air yang benar. Ingat ya, yang benar. Kenapa? Ada yang tidak benar. Terus yang benar mana? Oh, pendeta, mana yang benar? Ya, ini saudara kita. Sudah ulang kali saya terangkan, seperti Yesus dibaptis, kita juga dibaptis. Yesus dibaptis, masuk ke air. Ya, Roma 6 dikuburkan. Itu baptisan air benar sama dengan kuburan rohani. Jadi kuburkan bersama Yesus, keluar dari air, bangkit dengan hidup yang baru, hati yang baru, hati yang baru. Ya, sehingga kalau hati sudah baik, wah melayani juga akan menjadi pelayan-pelayan yang baik. Oh, hambaku yang baik dan setia, itu karena hatinya sudah baik. Ya. Tapi kalau hatinya jahat, melayani, ya, sembarang saja melayani. Ya. Sehingga pelayanannya ditolak. Enyah, kamu semua pembuat kejahatan. Tuhan, saya sudah beribadah. Tuhan, saya sudah berbuat. Sudah ada mujizat. Tapi Tuhan bilang, enyah kamu pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kamu. Pelayanannya tidak sesuai tabisan yang benar. Mulai dari yang pertama, dia tidak masuk baptisan air yang benar. Ya, haleluya. Ini kita perhatikan. Jadi mau melayani Tuhan harus dibaptis dulu. Baptisan air yang benar. Jangan salah, ya. Jangan salah. Supaya pelayanan kita, ya, jangan sampai ditolak oleh Tuhan. Jangan sampai sia-sia pelayanan kita. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kembali ke Keluaran pasal 29 tadi. Sekarang kita membaca di dalam ayat yang kelima. Tadi ayat 4, sekarang ayat 5. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis, baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Kau taruhlah serban di kepalanya dan jamang yang kudus. Nah, jamang yang kudus. Ya. Jamang yang kudus kau bubuh pada serban itu. Ya. Jamang yang kudus. Nah, ini menunjuk pakaian yang kudus. Ya. Pakaian kudus. Ya. Haleluya. Coba kita mundur pasal 28. Pasal 28 ayatnya yang ke pasal 28 ayat 40. Juga bagi anak-anak Harun haruslah kau buat kemeja haruslah kau buat ikat pinggang bagi mereka, destar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Jadi pakaian kudus ini akan menjadi nanti pakaian kemuliaan. Terus, ya, maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentahbiskan, menguduskan mereka sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Ya, haleluya. Jadi sesudah dibasuh dengan air, ya, masuk baptisan yang benar. Kemudian yang kedua, syarat tahbisan yang benar dalam pelayanan. Yang kedua adalah memakai pakaian imam. Memakai pakaian imam, ya, atau pakaian pelayanan. Ya, jadi melayani Tuhan, pakaiannya juga tidak sembarangan. Ya, haleluya. Pakaiannya tidak sembarang, baik secara jasmani, terutama rohani. Nah, secara jasmani, pelayan Tuhan dengan, ya, kehidupan yang tidak melayani itu beda pakaiannya. Ya, kalau dia laki-laki, pakai dasi. Nah, itu perhatikan pelayan Tuhan. Ya, melayani pakai dasi, ya, pakai dasi. Jangan nanti diingat-ingatkan. Ya, jadi harus beda. Ya, melayani harus, ya, ada pakaian imam. Ya, contohnya itu memakai dasi. Kalau perempuan yang pakaian yang, ya,
pakaian yang benar, yang tidak mempertontonkan, ya, haleluya, tidak mempertontonkan, ya, tubuh, ya, sudah tahu artinya itu, ya, pakaian yang baik, ya, jangan pakaian suruh, ya, pendek, ya, rok juga pendek, ya, yang ketat-ketat, nah itu jangan. Ya, tapi kalau kita beli tempat yang lain, itu banyak terjadi. Ya, datang ke gereja melayani pakai jeans, ya, celana panjang. Nah, sementara Alkitab sudah katakan perempuan pakai pakaian perempuan, laki-laki pakai pakaian laki-laki. Nah, kalau celana panjang itu pakaiannya, ya, laki-laki. Ya, jadi jangan dipakai oleh perempuan, apalagi kalau naik motor silakan, perjalanan jauh naik motor silakan. Tapi kalau mau melayani jangan sampai datang dengan celana panjang perempuannya, ya, dengan rok. Ya, rok juga jangan sampai yang tadi mempertontonkan tubuh. Ya, haleluya. Harus beda, ya, pelayanan kita, pakaian kita dalam pelayanan dengan orang-orang yang tidak melayani. Ya, mulai dari, ya, laki-laki, perhatikan, melayani pakai dasi, ya, pakai dasi. Jadi tidak sembarang melayani tidak pakai dasi, bagaimana? Ya, melayani pakai dasi. Ya, perempuan harus sopan, pakaian harus baik. Semoga kita. Jadi tidak sembarang melayani Tuhan. Pakaian harus diperhatikan. Jangan juga pakaian, ya, baru pulang kebun langsung datang ke gereja melayani. Harus bersih pakaian. Jadi bukan nanti baru, ya, harus bersih. Ya, harus bersih pakaian. Itu secara jasmani. Nah, secara rohani pakaian itu harus suci. Itu secara rohani harus suci. Jadi secara jasmani saya sudah ada perbedaan antara orang yang melayani dan orang yang tidak. Laki-laki perhatikan melayani pakai dasi, ya, melayani pakai dasi. Perempuan melayani dengan pakaian yang benar, pakaian yang sopan, tidak mempertontonkan tubuh. Ya. Itu secara jasmani. Nah, secara rohani pakaian kita harus suci. Pakaian kita harus kudus, ya, harus suci. Ya. Nah, bagaimana pakaian itu bisa suci? Imamat 21 ayat 12. Nah, ini Imamat 21 ayatnya yang kedua, ini ayat yang sudah sangat terkenal, ya, kita sudah sering membaca ini. Tampilkan judulnya ayat 1, ya, judulnya. Nah, ini kudusnya para imam. Jadi imam melayani Tuhan harus kudus, harus suci, pakaiannya harus kudus, harus suci, ya. Itu sebabnya ayat 12, janganlah seorang imam, jangan ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya, akulah Tuhan. Ya, jadi ini pakaian kudus, ya, itu artinya hidup kita harus suci, ya, sebab bicara pakaian bicara seluruh hidup kita, sholat, tingkah laku kita. Nah, ini pakaian secara rohani, itu bicara kesucian, kekudusan. Ya, kita dapatkan di dalam ruangan suci. Ya, orang yang bisa suci adalah orang yang ada di ruangan suci. Ya, makanya dikatakan jangan keluar dari tempat kudus. Kita harus semakin mengalami penyucian secara intensif, penyucian secara terus menerus. Kita harus selalu memiliki batasan. Ingat, ya, pelayan Tuhan kita punya batas. Apa itu batasannya? Batasannya kesucian, kemurnian. Dimanapun kita berada, kita harus punya batas. Ingat, saya ini pelayan Tuhan. Jadi dimanapun saya berada, saya harus suci. Harus ada batasannya. Dalam pergaulan, ingat, ya, pertahankan kesucian. Ya, di dalam pekerjaan, di mana saja kita berada, ya, kita harus punya batasan kesucian. Jangan keluar dari batasan itu. Jangan keluar. Jangan keluar dari tempat kudus. Artinya batasan ini kita harus perhatikan, yaitu kesucian, kemurnian. Jangan keluar dari situ. Ya, kita harus tetap menjaga dimanapun kita berada, di dalam rumah, di luar rumah, dalam bekerja, di sekolah,
di mana saja kita harus selalu berjuang untuk tetap ada di batasan kesuciannya. Jangan keluar dari situ. Ya, jangan langgar kesucian kita. Ya, jaga kesucian kita. Seorang imam pelayan Tuhan, kita harus selalu suci. Ya, haleluya. Harus selalu dalam tanda kesucian yang intensif, kesucian yang terus menerus. Ya, haleluya. Sebab pakaian kita tadi itu akan menjadi perhiasan kemuliaan. Pakaian kudus akan menjadi perhiasan kemuliaan nantinya. Makanya ini harus dijaga. Pakaian kudus harus selalu kudus supaya nanti akan menjadi perhiasan kemuliaan, menjadi pakaian kemuliaan. Itulah pakaian mempelai. Jadi jubah yang kita jaga selalu suci, selalu putih. Nah, nanti akan menjadi jubah yang berkilau-kilauan, lenan halus berkilau-kilau. Itu pakaian kemuliaan, perhiasan kemuliaan. Ya, puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Amin. Ya, kemudian terakhir satu lagi. Ya, setelah memiliki pakaian yang kudus baik secara jasmani, perhatikan pakaian pelayan Tuhan secara jasmani, secara rohani. Perhatikan. Ya, haleluya. Jangan sembarang kita melayan Tuhan. Ya, pakaian kita perhatikan secara jasmani, secara rohani, kesucian. Batasan kita pelayan Tuhan adalah kesucian, kemurnian. Dimanapun kita berada, ingat, saya pelayan Tuhan, saya harus selalu menjaga kesucian. Jangan sampai kita menjadi sandungan di luar sana, menjadi pelayan Tuhan yang menjadi sandungan. Ya, semoga tidak terjadi. Ya, semoga kita selalu menjaga, jangan keluar dari tempat kudus. Kemudian yang ketiga, Keluaran pasal 29 tadi, kembali Keluaran 29. Sekarang kita baca ayat ke-7. Tadi ayat 4, ayat 5, ayat 6, dan sekarang kita baca ayatnya yang ke-7. Keluaran pasal 29 ayat 7. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang itu ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Jadi setelah dibasuh dengan air, masuk baptisan yang benar, kemudian ada pakaiannya, pakaian imam, pakaian kudus. Nah, sesudah itu baru ditaruh minyak di kepalanya, diurapi. Itu terakhir. Mengalami minyak urapan Roh Kudus. Nah, ini tahbisan yang benar. Kita harus mengalami minyak urapan Roh Kudus. Sehingga tadi ayatnya yang ke-12 dari Imam, sehingga kita akan menjadi pelayan Tuhan yang dikhususkan oleh Tuhan. Jangan keluar dari tempat kudus. Minyak urapan Allah ada di kepala kita. Karena kita adalah orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Jadi pelayan Tuhan yang ada minyak urapan itu pelayan Tuhan yang khusus, beda dengan yang lain. Khusus di hadapan Tuhan atau istimewa itu, istimewa. Orang yang punya minyak urapan itu istimewa. Haleluya. Jadi kita perhatikan supaya kita dari awal tadi, baptisan air harus benar, yang kedua pakaian harus suci, ketiga baru ada minyak urapan. Sehingga kita akan menjadi pelayan Tuhan yang dikhususkan oleh Tuhan, pelayan Tuhan yang istimewa dari yang lain. Sehingga kehidupan yang istimewa, khusus, itu adalah bagaikan biji matanya Tuhan. Ini pelayan Tuhan yang dikhususkan oleh Tuhan. Yang istimewa itu bagaikan biji mata Tuhan. Haleluya. Mari kita baca di dalam Ibrani. Haleluya. Surat Ibrani pasalnya yang ke Ibrani pasal 1. Ibrani pasal 1 ayat 7. Ibrani 1 ayat 7, dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi
nyala api. Pelayan Tuhan di sini sebutkan seperti nyala api. Nah, kita bandingkan Wahyu 1 ayat 16. Wahyu 1 ayat 16, matanya Tuhan itu seperti nyala api. Matanya Tuhan bagaikan nyala api. Ya. Terus. Ya. Mundur berarti ya, 15, coba 15. Ya, terus ke bawah. 14. Nah, matanya bagaikan nyala api. Ya, di sini pelayan Tuhan seperti nyala api. Jadi perhatikan, pelayan Tuhan seperti nyala api, matanya Tuhan seperti nyala api. Ya, haleluya. Berarti ya, pelayan Tuhan yang menyala-nyala, pelayan Tuhan yang berkobar-kobar itu sama dengan biji matanya Tuhan. Jadi kalau kita menyala-nyala di hadapan Tuhan, berkobar-kobar, matanya Tuhan itu adalah nyala api, berarti kita adalah biji matanya Tuhan. Inilah pelayan Tuhan yang istimewa, saudara. Pelayan Tuhan yang dikhususkan oleh Tuhan, berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena dia adalah pelayan Tuhan yang punya minyak urapan Roh Kudus, sehingga membuat dia selalu berkobar-kobar dalam pelayanan. Beda dengan orang yang tidak punya Roh Kudus. Ya, kalau yang tidak punya Roh Kudus ya itu gampang loyo. Ya, gampang loyo. Ya. Apalagi kalau badannya sedang lemah, wah, nah itu lebih loyo lagi. Ya, sudah capek, sudah lelah, ya, dari pekerjaan kemudian datang ibadah, tidak punya Roh Kudus ya, semakin loyo. Akhirnya dengar firman tidur, ya, menyembah tidur, tidak ada gairah. Ya, tapi coba kalau ada minyak urapan Roh Kudus, nah ini akan membuat dia selalu semangat. Ya, sekalipun tubuhnya lemah, tapi dia tetap semangat melayani Tuhan. Apalagi kalau tubuhnya fit, wah gimana itu? Sedangkan lemah saja dia bisa berkobar-kobar. Apalagi kalau tubuhnya fit, wah akan semakin semangat, semakin semangat. Itu yang ada minyak urapan. Beda dengan yang lain, beda. Yang lain gampang loyo. Haleluya. Tidak semangat, tetapi dia selalu berkobar-kobar. Tapi ingat saudara, engkau adalah biji matanya Tuhan. Dan siapa yang berani jamah biji matanya Tuhan? Coba kalau ada orang coba-coba mau tusuk mata kita, ya kita akan ya, bertahan kan, kita akan jaga. Ya, tidak boleh ada setitik debu pun masuk di mata. Kita harus selalu menjaga. Apalagi Tuhan menjaga pelayan-pelayannya yang dikhususkan Tuhan. Ya, pelayan-pelayan Tuhan dikhususkan. Oh, itu akan selalu dijaga oleh Tuhan. Ya, salah satu contohnya mari kita baca Kejadian pasalnya yang ke-49. Ini salah satu contoh pelayan Tuhan yang dikhususkan oleh Tuhan, yang istimewa. Ya, betapa Tuhan menjaga dia seperti biji matanya. Keluaran pasal 49 ayatnya yang ke 22 ya. Kejadian pasal 49 ayat 22. Kejadian 9:22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Ini Yusuf, ya, orang muda, perhatikan. Kita semua perhatikan. Ya. Langsung saja kita baca ayat 26. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Turun di kepala. Kenapa? Kepalanya Yusuf ada minyak urapan. Dia adalah pelayan Tuhan dikhususkan. Dia adalah pelayan Tuhan yang istimewa di hadapan Tuhan. Sehingga betapa Tuhan melindungi dia, menjaga dia. Sekalipun dia mengalami banyak hal, ya, haleluya, yang membuat dia ya, dalam keadaan yang tidak berdaya. Dia dibuang ke sumur, dia dijual, masuk penjara. Tapi kita melihat penyertaan Tuhan kepada Yusuf. Tuhan tidak pernah membiarkannya. Haleluya. Jadi jangan kita berpikir, oh kalau begitu, kalau saya ini
biji mata Tuhan, oh saya tidak akan kena masalah lagi, saya tidak akan ada pergumulan lagi, saya tidak akan sakit lagi, karena saya dijaga Tuhan. Bukan begitu maksudnya, saudara. Ya, lihat seperti Yusuf, sekalipun dia dibuang ke sumur, ya, dia difitnah, masuk penjara, ya, tapi kita melihat disitulah Tuhan menjaga dia. Ya, sampai nanti kita melihat dia ditinggikan, diangkat Tuhan menjadi penguasa di Mesir. Nah, begitulah rencana Tuhan bagi kita. Pelayan Tuhan yang tetap berkobar-kobar. Ya. Sehingga apa yang kita alami, masalah pergumulan itu adalah ujian. Bagaimana dengan orang-orang ini? Ya. Apakah ketika tidak terjadi sesuatu, ya, ketika itu dia semangat? Bagaimana dengan kalau dia ada masalah? Bagaimana kalau tubuhnya sedang lemah? Bagaimana kalau dia sedang mengalami, ya, ekonomi yang merosot? Nah, ini. Tetapkah dia berkobar-kobar? Atau saat dia baru terima gaji, wah semangat betul-betul. Saat dia lagi sehat, saat dia tidak terjadi apa-apa dalam hidupnya, baru dia semangat. Nah, jadi diujinya, semangatnya itu diuji saat dia menghadapi pergumulan. Tetap menyala-nyala atau ya redup sampai padam nyalanya. Jadi biji mata Tuhan, ya, matanya Tuhan itu dimanapun akan selalu menyala-nyala. Ya, itu matanya Tuhan, di mana saja akan selalu menyala-nyala. Mau di lembah, mau di gunung, di mana saja, ya, selalu. Itu dalam Wahyu pasal, ya, coba kita baca itu lebih jelasnya. Ya, matanya Tuhan itu selalu menyala-nyala. Dan kalau kita kaitkan dengan Mazmur, penjagamu Israel tidak pernah terlelap. Ya, Tuhan tidak pernah tidur, saudara. Beda dengan kita manusia, ada waktu istirahat, tapi Tuhan tidak pernah tidur, matanya tidak pernah terpejam. Matanya selalu melihat, selalu menyala-nyala. Seperti apa? Mari kita baca Wahyu pasalnya yang ke sebentar, Wahyu, ya. Wahyu pasalnya yang ke-4. Wahyu pasalnya yang ke-4. Wahyu pasal 4 ayatnya yang ke-5. Wahyu 4 ayat 5. Dan dari tahta keluar kilat, bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Itulah matanya Tuhan. Roh Allah, Roh Kudus tadi, Roh Kudus. Minyak urapan yang membuat kita berkobar-kobar itu sama dengan biji mata Tuhan. Ya. Itu bagaikan dikatakan sini menyala-nyala seperti 7 obor, artinya angka 7 angka sempurna. Dalam situasi kondisi apapun, namanya sempurna, dia akan tetap menyala di mana saja. Mau di lembah, mau di gunung, ya, di mana saja dia berada, dia tetap menyala-nyala, berkobar-kobar. Itulah seperti Yusuf, kan? Mau masuk sumur tetap menyala-nyala, tetap dia setia, tetap dia suci. Ya. Masuk penjara pun tetap setia, tetap suci. Ya, padahal tadi kalau dia mau berbuat dosa, akan enak hidupnya. Ya. Kalau dia mau menerima tawaran dari istri Potifar, dia akan menguasai harta Potifar. Ya. Dia akan enak. Tapi Yusuf tidak mau. Kendati dia harus menderita, dia harus masuk penjara, tidak mau dia langgar kesucian. Tadi pelayan Tuhan, ingat ada batas. Jangan kau langgar kesucian, karena sesuatu yang enak bagi daging. Dosa itu memang enak sementara saat kita lakukan yang kita enak, ya, tapi ingat, ya, kau langgar batas berarti, ya, hilang kesucian, yang ada aja penghukuman. Mati di hadapan Tuhan. Pelayan Tuhan yang keluar dari batasannya mati di hadapan Tuhan. Pelayanannya tidak lagi berguna. Ya, sampai nanti akan menerima hukuman. Ya, hukuman dari Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, biar kita selalu menjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga. Ya, haleluya. Di ladangnya Tuhan. Ayo aktif tadi, pertama aktif. Kemudian aktifnya harus dalam tabisan yang benar. Masuk baptisan air. Pakaian, perhatikan secara jasmani, rohani, pakaian kudus.
dan minyak urapan harus selalu ada di kepala. Harus selalu berkobar-kobar, menyala-nyala dimanapun kita berada. Situasi, kondisi apapun. Semoga kita adalah pelayan Tuhan yang tetap berkobar-kobar. Menyala-nyala, sama seperti api. Kalau api itu menyala-nyala, dia menyala-nyala, apapun ada di hadapannya akan hangus, akan hancur, ya. Coba kita lihat api itu, kalau dia sudah menyala, ya, mau bangunan bagaimanapun, kalau dia menyala, habis bangunan itu. Ya, mau hutan lebat bagaimanapun, kalau api itu menyala, habis. Nah, itu artinya pelayan Tuhan yang menyala-nyala adalah pelayan Tuhan yang tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Apapun halangan di depan, dia akan tetap melayani Tuhan. Dia akan tetap setia, dia akan tetap taat. Apapun halangan. Mau lemah, tubuh sedang sakit dan sedang tetap dia bertobat. Baik, semoga kita bisa mengerti. Ya, sehingga tadi dia adalah orang yang istimewa. Dia adalah biji matanya Tuhan. Oh, haleluya. Dia adalah biji matanya Tuhan. Ya, sehingga ya, dia akan mengalami ya, sebagai biji matanya Tuhan. Ya. Di dalam Mazmur, mari kita membaca. Ya. Haleluya. Sebagai biji matanya Tuhan, apa yang akan dialami? Mari kita membaca di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasalnya yang ke 133. Mazmur 133. Mazmur 133. Mazmur 134 ya, 34. Ya, nanti juga dikaitkan dengan 133. 134 dulu kita baca. Mazmur 134. Ya. Mulai 1. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan. Pelayan Tuhan, perhatikan. Yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam, angkatlah tanganmu ke tempat kudus, pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Nah, haleluya. Memberkati engkau dari Sion. Sehingga pada pasal 133 kita mundur 133. Ya. Mulai 1, sungguh alangkah baik indahnya bila saudara diam bersama-sama dengan rukun. Semoga kita semua rukun, namanya rukun berarti kerjasama. Ya, kerjasama. Semua kita adalah pelayan Tuhan yang berkobar-kobar. Mari, jangan cuma satu orang. Ayo semua kita, semoga semua bisa rukun, semua kerjasama, semua menyala-nyala berkobar-kobar. Sehingga seperti minyak yang baik dari kepala Harun meleleh terus sampai ke jubahnya, seperti gunung Hermon turun ke atas begitu Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jangan takut pelayan Tuhan. Ya, pelayan Tuhan yang istimewa, pelayan Tuhan yang ada minyak urapan yang berkobar-kobar, dia adalah biji mata Tuhan. Sehingga kita membaca di sini. Ya. Mulai dari 134. Kiranya Tuhan menjadikan langit, yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion, memerintahkan berkat kepadamu. Tuhan yang ciptakan langit dan bumi ini, saudara. Ya. Haleluya. Dia yang sanggup untuk memberkati, memerintahkan. Jangan takut. Ya. Kalau kita lihat perjalanan Yusuf, mana mungkin Yusuf bisa ya, diberkati oleh Tuhan? Mana mungkin orang yang masuk sumur, orang yang masuk penjara bisa diberkati? Tapi kalau Tuhan diperintahkan berkat, di mana saja kita berada. Jangan kita bilang, oh kita ini kalau di sini, waduh udah ada perkembangan di sini. Ya nanti kalau kita pergi ke sana, cari di sana, oh baru banyak berkat, banyak uang. Di mana saja kita berada, kalau Tuhan perintahkan berkat pergi sama si A, berkat pergi di sana, di Tambu, pergi sama dia, pergi di pelayanan ini, di mana saja. Kalau Tuhan yang sudah perintahkan, berkat itu akan datang kepada kita. Ya. Bukan kita cari, tapi Tuhan yang perintahkan. Langit dan bumi saya Tuhan ciptakan. Apalagi cuma berkat. Ya. Tuhan perintahkan.
Ya, jangan takut. Haleluya. Berkat Tuhan, ya, berkat Tuhan itu akan selalu menjadi bagian kita. Ya, artinya pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kesulitan kesukaran dunia ini. Ya, haleluya. Pelayan Tuhan yang istimewa, Tuhan tidak akan biarkan. Ya, ingat seperti Nabi Elia. Ya, kehidupan istimewa Elia itulah nabi yang berapi-api, berkobar-kobar. Ketika 3,5 tahun tidak ada hujan, kering pada waktu itu, Elia dipelihara oleh Tuhan dengan burung gagak. Itulah orang istimewa. Selalu Tuhan perintahkan berkat. Tuhan tidak akan membiarkan. Memelihara Tuhan secara ajaib akan kita alami dalam kehidupan kita. Haleluya. Kemudian selanjutnya 135. Jadi ini berkaitan semua. Mazmur 103, 134, kemudian Mazmur 135 ayat 1. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai pelayan Tuhan, hai orang-orang yang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub, baginya Israel menjadi milik kesayangan. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Tuhan kita itu melebihi segala ilah. Ayat 6, perhatikan. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Jangan takut. Sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang berkobar-kobar. Tadi berkat Tuhan perintahkan bagi kita. Ya, Tuhan pelihara kita. Ya, kemudian yang kedua, ya, kita akan mengalami kebaikan, ya, kemurahan Tuhan, ya, yang selalu mengikuti kita. Seperti Raja Daud kata, kebajikan kemurahan selalu mengikuti aku. Ya. Kemudian kita lengkapi dengan 13:14. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, engkau diingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Itulah kemurahan, kebaikan Tuhan akan selalu kita alami dalam langkah-langkah hidup kita. Ya, sebab Tuhan Allah kita adalah Allah yang adil, keadilan, ya, menjadi bagian kita. Ya, kalau kita melihat orang di sana, wah, orang di Malang ditolong Tuhan, kenapa kita tidak? Ya, kalau orang yang ada di sana Tuhan tolong, kenapa kita tidak? Nah, Tuhan itu Allah yang adil. Artinya dimanapun kita berada, ya, kebajikan, kemurahan, langkah-langkah hidup kita adalah langkah-langkah kebaikan atau langkah-langkah mujizat. Ya, langkah-langkah mujizat. Sebab Tuhan kita adalah maha besar, ya, di atas segala-galanya. Sanggup melakukan apa yang ajaib, perkara yang ajaib. Sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, langkah-langkah mujizat, langkah kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, haleluya. Sampai satu waktu nanti. Ya, sampai satu waktu nanti. Ya, kehidupan kita, ya, akan bisa berjumpa dengannya seperti anak-anak darah yang bijaksana, punya minyak, ya, punya minyak bersedia, akan bisa berjumpa dengan mempelai pria surga. Itu langkah-langkah kemenangan yang terakhir. Itulah menjadi mempelai Tuhan. Jadi selama kita diam di muka bumi ini, Tuhan tidak akan biarkan. Orang istimewa, Tuhan akan selalu perhatikan. Tuhan akan selalu perintahkan mereka. Orang istimewa, langkah-langkahnya adalah langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan sampai terakhir, langkah kemenangan menjadi mempelai Tuhan. Ya, menjadi mempelai Tuhan. Di atas kepala ada mahkota 12 bintang. Nah, ini kita harus kejar. Ya, jadi kepala yang ada minyak urapan, ya, sampai nanti akan dikaruniakan mahkota mempelai 12 bintang. Itu mahkota 12 bintang. Ya, kalau di dunia saja tanya kepada prajurit-prajurit, ya, TNI, Polri, untuk mendapatkan 1 bintang saja itu, wah, perjuangannya luar biasa.
Dia harus punya prestasi di dalam tugasnya. Dapat 1 bintang. Apalagi dapat 2 bintang. 3 sampai 4. Wah, ini kalau sudah punya 4 bintang, bangganya luar biasa. Apalagi sedangkan cuma 1 saja tadi sudah bangga, apalagi dapat 4. Yang paling tinggi 5. Tapi kalau bintang 5 kalau sudah meninggal, ya, dapat bintang 5. Ya. Sementara kita mempelai Tuhan 12 bintang. Ya, melebihi apa yang ada di dunia ini. Jadi sedangkan 1 bintang saja harus berjuang bisa dapat itu, apalagi kalau 12 bintang, saudara. Ya, kita bisa renungkan sendiri bagaimana perjuangan itu harus betul-betul dilakukan dengan ekstra. Ya, perjuangan yang sungguh-sungguh. Makanya tadi minyak urapan jangan sampai hilang, harus selalu ada, bahkan selalu bertambah-tambah. Segini membuat kita kuat. Kita kuat bertahan dalam pelayanan. Apapun yang terjadi kita melayani Tuhan, tetap berjuang sehingga sampai nanti kita memiliki 12 bintang. Ya, kita menang atas masalah permulaan dapat 1 bintang, menang lagi dapat 2 bintang, menang lagi 3 bintang sampai 12 bintang. Ya, harus langkah-langkah kemenangan. Makanya jangan kalah, Ya harus menang selalu. Mari ayat terakhir kita baca. Ayat terakhir. Mazmur pasal 20 harus selalu menang. Ya, harus selalu menang. Ya, jangan sampai kalah. Ya. Sampai kita bisa mendapatkan 12 bintang mahkota. Makanya jaga minyak urapan itu biar semakin bertambah. Itu akan menentukan kemenangan kita. Semakin punya Roh Kudus melimpah, semakin kita akan berkobar-kobar. Sehingga apapun halangan di depan, kita akan tetap kuat. Ya. Tetap setia, tetap taat. Tidak pernah kalah, selalu menang. Sebab dia adalah seorang. Nah, seorang apa? Ya, Mazmur 20 ayatnya yang ke-10. Ya. Atau ayat 7 dan ayat 10. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat 10. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Jadi kehidupan yang menang, kehidupan yang menjadi pemenang adalah seorang raja. Seorang raja. Mari, ya, Kristus Raja. Ini nama gereja kita. GPT Kristus Raja. Jadilah raja-raja, jadilah pemenang-pemenang. Ya, di dalam pelayanan kita. Jangan sampai kalah. Selalu menang, selalu setia, selalu taat, selalu suci. Nah, dimanapun kita berada sebagai pelayan Tuhan, selalu menang. Menang atas dosa, menang atas atas masalah pergumulan, atas apapun ya, yang melanda hidup kita. Langkah-langkah kita selalu langkah-langkah kemenangan, sehingga mujizat juga akan mengiringi pedang kita. Tuhan menjawab dari surga yang kudus dengan kemenangan yang gilang. Semua doa-doa kerinduan kita pasti akan dijawab Tuhan. Tuhan perintahkan berkat tadi, langkah mujizat, langkah menang. Sampai nanti kemenangan terakhir 12 bintang mahkota. 12 bintang. Ya, raja yang menang akan diberikan mahkota. Ya, semua raja pasti ada mahkotanya, ya kan? Nah, asal menang dulu. Tapi kalau raja kalah, wah, mahkotanya diambil dikasih kepada yang menang. Menang dulu baru dapat mahkota. Ya, semoga kehidupan kita berjuang. Ingat, 1 bintang saja butuh perjuangan, apalagi 12 bintang. Harus berjuang lebih sungguh-sungguh lagi hari-hari ini. Ya, haleluya. Lebih lagi menyala-nyala, berkobar-kobar. Ya, haleluya. Selalu menang, menjadi raja-raja yang selalu menang. Sehingga Tuhan akan selalu ada di pihak kita, memerintahkan berkat, langkah-langkah mujizat, sampai langkah-langkah terakhir kita menjadi mempelai Tuhan yang sempurna. Oh, bahagia bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita pujikan.
sekalipun aku dalam lembah kelam. 63 suplemen 63.
berkobar-kobar. Tanpa Roh Kudus pelayanan kita kering, saudara. Tanpa Roh Kudus tidak ada gairah. Periksa, hanya saya, kita semua periksa. Bagaimana pelayananku hari ini? Bagaimana pelayananku hari ini? Adakah kita bergairah, berkobar-kobar? Atau mulai lemah, mulai hilang semangat? Jangan sampai terjadi. Itu artinya kita akan semakin jauh, semakin lama lagi semakin keluar dari tempat Kudus, semakin jauh dari Tuhan. Mari kesempatan saat ini, mari kita menguatkan kepercayaan kita, menjaga-jaga dalam pelayanan, semakin sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Haleluya, sekali lagi dengan kekuatan kita tidak mampu. Kita membutuhkan Roh Kudus yang dicurahkan. Mari saudara yang merasa butuh, merasa membutuhkan Roh Kudus untuk semakin menyala-nyala berkobar-kobar. Mari kembali kita kedua tangan kita kembali. Imam-imam pelayan-Mu, kami semakin bergairah, semakin berkobar-kobar dalam melayani. Jadi kami akan selalu menjadi raja-raja yang menang, selalu menang atas apapun yang Tuhan kami hadapi, atas dosa, atas masalah. Kami tetap setia, tetap taat, tetap suci Tuhan, dan kami tetap menyembah, semakin bergairah dalam doa menyembah kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu atas kami melimpah. Engkau sanggup memerintahkan berkat-Mu bagi pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau, pelayan-pelayan-Mu yang dikhususkan oleh Tuhan, pelayan-pelayan yang istimewa di hadapan Tuhan. Engkau memerintahkan berkat-Mu, perintahkan berkat-Mu bagi umat-Mu Tuhan, memelihara mereka semua di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, kemustahilan dunia ini Tuhan. Perintahkan berkat-Mu, langkah-langkah kebajikan, kemurahan, langkah-langkah mujizat oleh Allah semua pelayan-pelayan Tuhan, seperti Yusuf Tuhan, Engkau menangkan Tuhan. Dan jika Engkau sudah mengangkat kami, tidak ada yang bisa merendahkan kami. Jika Engkau sudah membuka pintu berkat-Mu bagi kami, tidak ada yang bisa menutup kami. Sampai satu waktu nanti Tuhan, kami bisa menjadi mempelai wanita-Mu yang sempurna, memiliki 12 mahkota bintang Tuhan. Kami berbagi bersama dengan Engkau untuk selama, dan hamba-hambanya akan beribadah selama. Sebagai pelayan Tuhan terus siang malam di surga menyembah Engkau dalam kebahagiaan kemuliaan selama bersama. Terima kasih Tuhan, dari saat ini, sekarang ini, masa depan Tuhan, haleluya, sampai hidup kekal. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami adalah biji mata-Mu Tuhan, yang Engkau istimewakan, Engkau khususkan. Langkah-langkah hidup kami, langkah-langkah mujizat, langkah kemenangan, sampai kemenangan yang terakhir menjadi mempelai wanita yang Tuhan. Siapa yang menjamah kami, berarti menjamah biji mata-Mu. Apapun usaha setan, naga merah padam di hadapan kami hari ini, Engkau selalu melindungi kami. Saat antikris berkuasa, Engkau melindungi kami Tuhan.
oleh Tuhan selama 3,5 tahun sampai saat Tuhan datang kembali mengangkat kami masuk pesta ibadah domba kerajaan 1000 tahun damai Yerusalem baru selamanya bersama-sama Tuhan. Oh, terima kasih, sungguh kami bahagia siang hari ini Tuhan. Bahagia kami dalam rencana Tuhan menjadi biji matamu ya Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh baik bagi kami. Bahwasanya itu selalu kasih setiamu yang ajaib, yang abadi bagi kami, selalu menyertai apapun yang terjadi di dunia ini. Kasih setiamu selalu menjadi jaminan bagi kami ya Tuhan. Itu selalu menyertai kami Tuhan. Haleluya. Oh, bahkan yang kami tidak bisa pikirkan Tuhan dengan pikiran kami. Oh Tuhan, firman-Mu akan Kau genapi. Melampaui segala pikiran kami, melampaui segala masalah kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan yang mengasihi Engkau. Apa yang tak pernah kami lihat dengan mata, apa yang tak pernah kami dengar dengan telinga, tak pernah kami pikirkan, Tuhan sediakan yang terbaik bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Kita akan berikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita pujikan kembali pujian tadi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Sore hari ibadah kaum muda jam 5:30. Kemudian sepanjang minggu ini kegiatan ibadah kita Selasa, Kamis, dan Sabtu. Ibadah doa pagi jam 4:45. Kemudian hari Jumat hari Jumat kembali kita akan mengadakan doa puasa untuk bulan 5 ini hari Jumat. Seperti biasa jam 9, jam 1, jam 12, jam 2, jam 3 rangkaian ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci Namun ini saya belum bisa pastikan Ini saudara bisa lihat sendiri kalau kami nanti hari Rabu masih ada di sini, berarti ibadah seperti saya katakan tadi berjalan seperti biasa sebab kami saudara ada undangan untuk mengikuti pernikahan dari seorang hamba Tuhan, dia Lempiner juga, namun
di bawah saya ya, atau junior ya. Dia angkatan berapa ya? 34 ya. Kalau saya angkatan 32 ya. Ini benar. Wah, 36 ya. Jadi ya, dia akan menikah pada hari Kamis nanti tanggal 20, menikah dengan ya keluarga kami juga dari pihak istri ya. Itu dia ya memberikan undangan untuk kami bisa mengikuti, namun itulah ya kami belum bisa pastikan untuk bisa ikut ya, puji Tuhan ya. Jadi kalau kami masih hari Rabu masih ada di sini, berarti hari Jumat puasa ya. Tapi kalau tidak, berarti nanti kami kembali baru kita adakan doa puasa ya, puji Tuhan ya. Haleluya. Jadi sekali lagi ya, ibadah kita ya kita perhatikan ya. Kalau kami tetap ada di sini Rabu, berarti berjalan seperti biasa. Kalau tidak, berarti nanti ya akan kembali baru kita akan berpuasa. Dan hari Minggu tentunya kalau kami akan pergi, berarti hari Minggu kami tidak ada di sini ya. Jadi selama kami tidak ada ya, nanti pelayanan saya bacakan kepada Bapak Dona ya. Jadi kalau pergi ya itu catatan, kalau tidak ya semua terserah Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita. Oh Tuhan berbaik. Oh Tuhan berbaik. Pimpin kami, tuntun kami dalam pengembalaan firman, pengajaran yang benar, terus menuntun kami hari-hari ini untuk semakin Tuhan kami ada dalam tahbisan yang benar dalam pelayanan kami hari-hari ini, sehingga kami selalu berjaga-jaga di ladangnya Tuhan, berjaga-jaga dalam pelayanan kami, sehingga saat Engkau datang Engkau mendapati kami adalah pelayan Tuhan yang tetap aktif dalam tahbisan yang benar pelayan Tuhan, sehingga kami hamba yang berbahagia saat Engkau datang kembali untuk masuk ke tempat maksudnya, hai hamba yang baik dan setia, masuklah ke tempat kebahagiaan bersama dengan Tuhanmu. Itulah yang kami rindukan Tuhan, ucapan-Mu Tuhan daripada kami pelayan-pelayan Tuhan. Satu waktu kami bersama dengan Kau dalam kebahagiaan. Tuhan sediakan bagi kami pesta ikan domba kerajaan Sion sampai Yerusalem baru selamanya bersama Kau. Dan sementara kami hidup di dunia ini, kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami, langkah-langkah kami, langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembali dengan penyertaan Tuhan, menyertai Tuhan kami semua. Sepanjang malam dan berserat, Tuhan menyertai, melindungi, bahkan besok pagi Tuhan saya diberkati oleh Tuhan. Jam-jam ibadah, selagi Tuhan masih izinkan kami beribadah melayani Tuhan, dan kami gunakan sebaik-baiknya untuk semakin menyala-nyala, berkobar-kobar pelayanan kami sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas raja, mempelai peri surga, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biar berkat-Mu kasih karunia, kasih setia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan kali kedua, membawa kita masuk dalam kemuliaan kebahagiaan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang Tuhan.